Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Kabair, yang sekarang kita masuk ke bab kabairul qalb. Nah, sebagaimana kemarin kita ketahui bahwasanya dosa besar, ya, dosa besar itu ada dhawabitnya, ada tanda-tandanya. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, al-kabairu kullu dzambin khatamahu Allahu binarin aw la'natin aw ghadabin aw azabin. Yaitu setiap dosa yang Allah iringi, yang Allah gandengkan atau Allah tutup, ya, atau Allah ancam dengan neraka atau laknat atau Allah murka atau ada hukumannya, baik hukuman tersebut hukuman di dunia ataupun hukumannya di akhirat. Tayyib, tafadhal ya Bimo, iqra. Sallallahu Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk-bentuk kalian, tidak pula kepada harta kalian, tetapi Allah memandang kepada hati-hati dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Tayyib. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Ya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian. Penglihatan Allah di sini maksudnya adalah nazara i'tibar wa nazara jaza. Maksudnya adalah, maksud dari tidak melihat, maksudnya tidak mempertimbangkan. Ya, jadi nazar, an-nazaru lillah, penglihatan. Ya, kata-kata nazar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki dua makna. Ya, makna yang pertama nazarul idrak, penglihatan dengan pengetahuan. Maksudnya apa? Allah mengetahui segala sesuatu, ya kan? Wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, sesungguhnya Dia terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Nah, di sini Allah mengatakan innallaha la yanzur. Sesungguhnya Allah tidak melihat. Maksudnya apa? Tidak mempertimbangkan, ya, terhadap suwarikum, bentuk-bentuk kalian, rupa-rupa kalian. Ya, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang pendek, ada yang tinggi, ya, ada yang gemuk, ada yang kurus, ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Allah tidak mempertimbangkan itu semua, ya. Walakin, akan tetapi, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis ini juga mengandung faedah. Yang pertama adalah bahwasanya syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas dan mutabaah. Ya, Allah melihat hati-hati kalian, berarti entah ikhlas atau tidak. Ya, wa a'malikum, dan amal-amal kalian sesuai dengan contoh atau tidak. Ini hadis yang pertama. Ya, faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, al-qalbu qaidul badani wal qalbu huwal asas. Ya, hati itu adalah qaid, pemimpinnya badan. Ya,
Hati itu adalah pemimpinnya badan. Ya, kata Ibnu Qayyim, al-qalbu lil badani kal qaidi lil jundi. Ya, hati itu bagi badan itu seperti panglima terhadap tentaranya. Ya, karena yang mengatur semuanya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda juga, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah lurus iman seseorang sampai lurus hatinya. Ya, wala yastaqimu qalbuhu, dan tidaklah lurus atau tidaklah istiqamah hatinya hatta yastaqima lisanuh, sampai istiqamah, sampai lurus lisannya. Ya, sampai lurus lisannya. Oleh karena sebagian ulama mengatakan al-mar'u bi asgharaini. Seseorang itu dilihat dari dua benda kecilnya. Dilihat dari dua benda kecil seseorang itu. Ya, al-qalbu wal lisan, yaitu hatinya dan lisannya. Ya, bagi badan hati itu sangat kecil ya. Hati itu, jantung itu sangat kecil. Ya, lisan bagi badan juga sangat kecil. Ya. Nah, maka dari itu diriwayatkan bahwasanya ya Rasulullah SAW mengatakan, idza asbaha ibnu adam fa innal a'dha'a kullahu tukaffirul lisan. Apabila di pagi hari ibnu adam, ya manusia di pagi hari, sesungguhnya seluruh anggota badan, seluruh tubuhnya itu mengkafirkan lisan, mengingkari lisan, mengingkari lidah. Ya, wa taqul nanshudukallah, semoga Allah ya meluruskanmu. Ya, nanshudukallahu fina, semoga Allah meluruskanmu karena kami. Ya, innaka idza istaqamta istaqamna, sesungguhnya apabila engkau itu istiqomah, engkau itu lurus, lisan maksudnya, maka kami juga ikut lurus. Wa in a'wajta a'wajna, apabila engkau bengkok, maka kami juga ikut bengkok. Ya, oleh karenanya ya al-lisan mir'atu al-qalbi. Ya, lisan itu, lidah itu mir'at, cerminnya hati. Lisan itu cerminnya hati. Apabila seorang hatinya buruk, nah, apabila seseorang hatinya buruk, maka akan sering keluar dari lisannya keburukan pula. Ya. Oleh karenanya ketika seperti orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merekomendasi, mentazkiyah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya, masuk surga tanpa hisab. Ya. Nah, berarti enak ya, gitu katanya. Kita malah mati mengucapkan la ilaha illallah. Bisa dah. Ya. Seperti kita, seseorang apabila hatinya itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila sering mengingat Allah Jalla wa ala, ketika ia dikagiti yang keluar pasti kalimat thayyibah, astaghfirullahaladzim. Ya, ketika seseorang misal naudzubillah naik motor kencang, tiba-tiba di depannya ada mobil ngerem mendadak, ya pasti dia akan ngerem, masya Allah, atau mungkin yang lainnya dengan kalimat-kalimat yang lainnya, kalimat thayyibah yang lainnya. Jazakallahu khairan. Ya kan? Akan tetapi apabila hatinya itu buruk, ya, apabila hatinya itu rusak, apa kata orang tersebut? Bisa-bisa kebun binatang keluar semuanya. Ya, kebun binatang keluar semua. Atau mungkin kata-kata kota kita juga keluar. Ya, kata-kata kota kita. Kota mana? Kota Darjo punya kata-kata. Saya. Ya, kata-katanya bonek keluar semua nanti. Ya. Nah, apabila hati seseorang itu lurus atau hati seseorang itu baik, maka akan keluar dari lisannya kebaikan pula. Ya, apabila hati itu buruk, maka akan keluar dari lisannya keburukan. Dan seperti itu nanti seorang yang menghadapi sakaratul maut. Ya, ketika seorang misalnya wal iyadzu billah, ya, hatinya buruk, hatinya rusak, ketika mau dicabut, yang diucapkan yang rusak-rusak. Ya. Saya ada kisah dan ini nyata dan ini disaksikan, akan tapi saya nggak menyaksikan, cuman orang tua saya sendiri yang menyaksikan. Ada seseorang
itu suka menghitung jejak orang. Jadi dulu kita waktu masih kecil itu bermain di sawah. Ya, yang namanya anak kecil, lari-lari di sawah, kemudian bekasnya itu dihitung, dilihat, sampai ini mau kemana ini, anak siapa ini, pernah seperti itu. Akhirnya ketika dia itu mau mati, terus juga dia suka menghitung-hitung pemberian, ya, ketika dia memberi selalu diungkit-ungkit, dihitung-hitung pemberiannya, ya. Nah, ini orang ini sudah sepuh, sudah tua. Ketika waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik, ketika dia mati suruh nyebut, ya, mbah nyebut, ini namanya orang kampung ya, bukan la ilaha illallah, mbah nyebut, but gitu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, terus ketika ada juga masih family kita, ya, dia suka berpantun, suka apa ya ngarannya ya, apa namanya, kalau orang Jawa apa namanya, tarik parian, sahih, suka dia ketika dia itu ditalkin sama paman, la ilaha illallah, la ilaha illallah, meneng to awakmu iku, aku sik mikir iki lho, ternyata mikir apa, mikir pantun, ya, mikir pantun dia, ya, disuruh la ilaha illallah, dimarahi orangnya, meneng kok ini, meneng ta, nah, ganggu wae itu gitu kan. Nah, naudzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang maknanya, ya, ini hadisnya panjang cuman diringkas oleh para ulama. Yang maknanya seperti man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atas itu. Ya, seorang penyanyi jika dia belum bertobat, dia akan mati dalam keadaan bernyanyi. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, seorang yang istiqomah dalam menuntut ilmu, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia ketika dia menuntut ilmu. Ya, ketika dia menuntut ilmu. Nah, maksudnya menuntut ilmu bukan mati di masjid misalkan dalam keadaan kajian, tidak, bukan itu juga termasuknya. Maksudnya ketika dia mati di kasurnya misalnya. Akan tetapi dia ketika ada ilmu selalu hadir, ketika ada majelis selalu hadir. Ya, ketika ada kajian hadir. Ya. Dia haus dengan yang namanya ilmu. Dia menjadikan sebuah ilmu itu walaupun dia sudah tahu sebagai makanan rohnya. Ya. Bayangkan ketika seorang misalkan sudah tua, dia mati dalam keadaan masih mempelajari Al-Quran, masih menuntut ilmu agama, bukankah dia mati menjadi orang yang terbaik? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, yang mengajarkan Al-Quran dan yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tetaplah kita menjadi orang yang terbaik. Kalau kita tidak mampu untuk mengajarkan Al-Quran misalnya, mengajarkan ilmu agama kepada orang yang lain, ya minimal kepada keluarga kita sendiri, jangan sampai kita tidak menjadi orang yang terbaik berikutnya, yaitu orang yang belajar. Ya, kalau kita enggan untuk belajar, ya bagaimana kita mau mengajar? Kan seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ya, al-kabairu tanqasimu ila qismain. Dosa besar, ya, di sisi dari segi zahir atau batinnya dibagi menjadi dua. Kabairul jawarih, ya, wa kabairu al-qulub. Dosa besar yang disebabkan oleh badan dan dosa besar yang disebabkan oleh hati. Ya, karena perlu kita ketahui hati juga bisa menjadikan dosa besar. Ya. Nah, kabairul jawarih seperti az-zina was-sariqah wa qatlun nafs. Ya, seperti zina, kemudian mencuri, membunuh, itu termasuk dosa besar yang disebabkan oleh anggota badan. Wa kabairul qulub, sedangkan dosa yang disebabkan oleh hati adalah al-kibru, sombong, wal hasadu, hasad. Ya, fa kullun minal kibri ikhtiyal wal ujub wastira'in nas wa ihtiqarihim wal hasad wa ghubudul haq wa hubbul munkar wa hadhihi min a'malil qulub. Termasuk dosa hati adalah kesombongan, ujub, merendahkan manusia, dengki, ya, menolak kebenaran, ya, mencintai kemungkaran. Ini semua merupakan dosa-dosa besar yang disebabkan oleh hati.
Ya. Nah, oleh karenanya ma'asyiral muslimin, fallahu la yanzuru ila nadhri ikramin wa nadhri rahmah. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada seseorang, ya, kepada orang munafik maksudnya, yaitu dengan penglihatan kemuliaan atau penglihatan rahmat. Ya, wa innama yanzuru ilaihi nadhra ghadabin. Akan tetapi Allah melihat mereka, yaitu orang-orang munafik, dengan penglihatan marah. Ya, nah, walihada qala ta'ala lil munafiqin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang munafik. Allah mengatakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila kalian melihat mereka, orang-orang munafik, kalian akan takjub terhadap tubuh-tubuh mereka. Kelihatannya Masya Allah saleh, kelihatannya, ya, dia itu menampakkan keislamannya, akan tapi ada di dalam hatinya nifak. Ya, dalam hatinya nifak. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Apabila orang-orang munafik ini berkata, kamu akan mendengar ucapannya. Ya, jadi orang ini pintar retorika. Orang ini pintar retorika. Ka'annahum khusyubun musannadah. Seolah-olah seperti pohon yang tinggi, yang tegak. Ya, memiliki hujah yang kuat. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hati-hati ketika antum mendengarkan, ya, taklim atau kajian, ya, orang-orang yang menyimpang. Mengapa? Karena hati itu lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Ya, karena terkadang orang itu terkena syubhat, ya, mereka punya dalil, ini loh dalilnya, ini loh ayatnya, akan tapi pemahamannya enggak sesuai. Ya, seperti ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Maidah, gimana? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, fa ulaika humul kafirun. Mereka itulah orang-orang yang kafir. Oleh karenanya ketika pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah, tumpahkan darahnya, lengserkan, kan itu di demo, ya, kan seperti itu. Ini dalilnya loh. Ini loh ayat, kan gitu mereka mengatakan. Ini ayat ini. Al-Quran yang berbicara, Allah yang berbicara. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, fa ulaika humul kafirun. Mereka itulah orang-orang yang kafir. Ya. Berarti kalau yang orang kafir halal darahnya, boleh dibunuh. Kan gitu, akhirnya demo di mana-mana, lengserkan. Ya, pemahaman orang-orang Khawarij kan seperti ini. Ya, hati-hati ikhwan. Ya. Yang model seperti ini orang-orang Hizbut Tahrir biasanya. Orang-orang Hizbut Tahrir. Ya, dikit-dikit bilang khilafah, khilafah. Ya, tegakkan khilafah. Ya. Nah. Baik. Nah, kita lanjutkan. Ya. Maksud dari ka'annahum khusyubun musannadah, yaitu mereka itu seperti, ya, kayu atau pohon yang berdiri tegak. Ai yu'jibuka qauluhum li jamalihi wa fasahatihi. Yaitu menjadikan engkau takjub dengan ucapan mereka. Ya, dikarenakan indahnya, ya, dan fasihnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya penjelasan itu bisa menyihir. Ya, penjelasan itu bisa menyihir. Ya, karena ya biasanya orang-orang yang sales memiliki ilmu marketing tinggi, dia bisa menarik konsumen padahal sama-sama, misalkan produknya sama, tapi yang satu bisa meyakinkan bahwa ini, ya, produknya Masya Allah, padahal produknya sama, yang satu tidak. Kenapa? Karena dia memiliki fasahatul lisan, ya, lisannya fasih, ya, bisa menyihir orang, kan seperti itu. Nah, baik, Mas, lanjutkan. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu marfu, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Nah, idza salaha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh.
ketahuilah bahwa kebal dari itu adalah hati. Naam. Hadis ini, ya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di dalam tubuh kita ada mudghah. Mudghah itu daging yang kecil, ya, segumpal daging. Maksudnya dibandingkan seluruh tubuh kita, yang namanya jantung itu kan kecil kan, ya. Dan jantung itu dan hati itu, ya, apabila hati tersebut itu baik, ya, jantung itu, hati itu memiliki dua makna, ya. Hati, ya, yang sifatnya zahiriyah, zahir, yaitu jantung kita, dan hati yang sifatnya batiniyah, yaitu batin, ya. Adapun hati yang sifatnya zahiriyah, yang sifatnya zahiriyah jantung kita ini. Nah, apabila jantung kita rusak, misalkan jantung seseorang, misalnya dia ada pembengkakan, seluruh tubuhnya juga ikut rusak, ya, seluruh tubuhnya juga ikut rusak. Nggak bisa makan dikit, makan garam dikit naik darah, kan itu, ya. Misalkan terus kemudian kurang apa dikit langsung darah rendah, ya. Kebanyakan makan daging langsung stroke. Kenapa? Jantungnya atau hati, apa, jantungnya rusak. Al-qalbu itu dalam bahasa Arab itu artinya jantung, ya. Adapun yang kedua, ya, qalb dalam makna batin, ya, maknawi namanya, yaitu jiwa, yang dalam arti Indonesia diartikan apa? Jiwa, ya, jiwa. Apabila jiwa seseorang itu rusak, maka seluruh badannya akan rusak, seluruh tubuhnya akan rusak, ya. Kita baca penjelasan beliau, ya. Hadzal hadis yadullu ala ahammiyati salahil qalbi. Hadis ini menunjukkan tentang pentingnya memperbaiki hati. Wa annal ibrata laysat bi jamalil jism. Ya, yang diambil pelajaran itu bukan jamalil jism, ya, indahnya tubuh, ya. Wa innamal ibratu bil qalbi. Akan tapi yang diambil adalah apa? Hatinya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang mengatakan maknanya benar, akan tetapi, ya, maksudnya dia salah, yaitu ada kalimat, ya, kalimatu haqqin urida biha al-batil. Kalimatnya benar, akan tapi yang diinginkan kebatilan. Misalnya seseorang, ya, disuruh berhijab misalkan, disuruh sholat misalkan, nggak apa-apa nggak berjilbab, yang penting hatinya bersih, kan seperti itu, ya, ya. Beliau punya dalil. Apa dalilnya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini loh. Ketakwaan di sini. Kan gitu. Ya, enggak masalah kita enggak berjilbab, yang penting hatinya baik. Percuma orang berjilbab, bercadar tapi mencuri misalnya, tapi berzina, naudzubillah min dzalik. Kan seperti itu. Ya, loh, kebalik. Ya, kan seperti itu. Ya. Bagaimana kita membantahnya? Ya, mereka punya syubhat, ya. Ya, mereka punya dalil. Ahli syubhat punya dalil. Dia mengatakan at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini, bukan di apa? Bukan di penampilan. Juga membawakan dalil ini. Ya, juga membawakan dalil ini. Juga membawakan dalil yang tadi, innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya, wala amwalikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian, rupa-rupa kalian atau harta-harta kalian, walakin yanzur ila qulubikum. Titik. Dititik sama dia, enggak diteruskan. Ya, akan tapi dia melihat apa? Hati-hati kalian. Ya, kebanyakan orang ahli syubhat itu seperti itu. Thayyib, kita katakan, kalau hati kita bersih, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalahat shalahal jasadu kulluh." Apabila hati itu bersih, seluruh jasadnya akan bersih juga. Apabila hati itu baik, seluruh jasadnya akan baik. Ya. Berarti kalau seandainya hati kita itu baik, hati Anda itu baik, maka amalan Anda juga baik. Kenapa? Rasulullah mengatakan idza shalahat, apabila baik hatinya, shalahal jasadu kulluh,
seluruh anggota tubuhnya baik. Maksudnya apa? Amal ibadahnya juga baik. Wa idza fasadat, apabila rusak hatinya, fasadat jasadu kulluh, maka rusak pula anggota anggota badannya. Maksudnya apa? Rusak ibadahnya. Rusak ibadahnya. Dia malas beribadah. Kan seperti itu. Nah, ya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, mudghah yang dimaksud di sini adalah qit'atu lahmin, segumpal dagingnya. Ya, kita baca. Idza salahat bi an sarat qalban saliman tayyiban mu'tabaran dzakiran Allah khaifan minhu khashi'an lahu muhibban lil khairi wa ahlihi mubghidan lisyarri wa ahlihi fahadha huwal qalbus salim. Apabila hati itu baik, ya, maka hati itu menjadi hati yang salim, hati yang baik, ya, hati yang selalu mengingat Allah, hati yang takut kepada Allah, hati yang khusyuk kepadanya, hati yang cinta kepada kebaikan dan ahli kebaikan, dan benci kepada keburukan dan pelakunya. Itu hati yang baik, ya. Fahadha huwal qalbus salim. Seperti ini yang dimaksud qalbus salim, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu, di hari kiamat nanti, tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, ya, hati yang bersih. Ya, hati yang bersih yaitu orang yang hatinya bersih, pasti dia akan berpengaruh kepada lisannya dan amal ibadahnya. Orang yang hatinya bersih akan berpengaruh kepada lisannya dan amal ibadahnya. Ya. Jadi kalau seandainya kita malas ibadah, ini ya, ketika seseorang malas beribadah, orang malas beribadah, itu pasti dia itu banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Pasti hatinya kotor. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan berbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apabila seorang hamba itu melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka ditulis satu titik hitam dalam hatinya. Apabila dia beristighfar dan bertobat, maka titik itu dihapus. Apabila dia mengulanginya lagi, ditulis lagi titik lagi. Ya, sampai benar-benar, dan dia enggak bertobat sampai hitam benar-benar hatinya. Ya. Kalau sudah hitam, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Allah mengunci hati-hati mereka. Kalau sudah dikunci, wa ala sam'ihim, pendengarannya pula dikunci. Hati dikunci, pendengaran dikunci. Datang ayat enggak percaya, datang hadis enggak percaya. Ya. Wa ala absar, penglihatan, baca, misalkan melihat artikel, mosok sih, padahal ayat, padahal hadis, padahal sahabat yang berbicara, ya, seperti itu. Kemudian walahum adzabun adzim. Kalau sudah hati tertutup, pendengaran tertutup, ya, hati tertutup, pendengaran tertutup, mata tertutup, dari mana kita akan mendapatkan hidayah? Wal'iyadu billah. Dari mana kita akan mendapatkan hidayah? Ya. Solusinya itu kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum." Kalau seandainya ada di antara kalian itu tidak ada orang yang berdosa, la dhahaballahu bikum, akan dibinasakan kalian semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau enggak ada orang yang berdosa, nih. Saya sama nih. Apa? Di sini, sana sama Mida. Saya mau di sana loh. Oh, dibuka dah. Oh, dingin. Apa? Ini. Ah, bentar nih. Sama Mami sana, sama Mami.
Anak cantik sama sana barakallahu fiik. Nah. Ya. Sampai mana tadi? Bismillah. Sampai mana, Pak? Baik, nah. Laulallah. Kok laulallah apa? Laulam tudhnibu la dhahaballahu bikum. Kalau seandainya ada di antara kalian itu orang yang tidak berdosa, misalnya satu kampung itu tidak berdosa sama sekali, enggak punya dosa sedikit pun, la dhahaballahu bikum. Pasti Allah akan binasakan mereka. Wala jaa biqaumin yudhnibun wa yastaghfiruna Allah wa ghafarallahu lahum. Ya. Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka memiliki dosa, akan tapi ketika dia berdosa senantiasa dia beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, tidak ada orang di dunia ini tidak berdosa. Ini menunjukkan rahmat Allah. Ya, bukan Allah itu nggak suka dengan orang-orang yang tidak punya dosa, tidak. Maksudnya apa? Allah itu memberikan keluasan rahmatnya kepada kita. Sebesar apapun dosamu, kalau kamu itu bertobat akan diampuni, begitu loh maksudnya. Ya, begitu maksudnya. Nah, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, idz jaa rabbahu biqalbin salim. Nabi Ibrahim itu datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, hati yang selamat. Ai salimun lillah, yaitu salim itu menyerahkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah. Itu qalbun salim, tunduk kepada Allah. Minasyirki, ya, dan ia meninggalkan kesyirikan, wal ghisyi, dan meninggalkan kecurangan, wal kibr, meninggalkan kesombongan, wal khida', sama sombong juga, wal makar, dan makar, wa ghairu dzalik min afatil qulub, dan selainnya dari dosa-dosa yang disebabkan oleh hati. Fa idza salahat a'malul jawarih fa hadza dalilun ala salahil qalbi. Apabila amal ibadah seseorang yang amal ibadah badan itu bagus, ya, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kata beliau indikasi bahwasanya hati seseorang itu bagus. Ya, wa idza fasadat a'malul jawarih, apabila rusak amal perbuatan seorang hamba, fa hadza dalilun ala fasadil qalbi. Ini indikasi bahwasanya hati orang tersebut rusak. Li'annal qalba malikul jawarih, karena hati itu adalah rajanya anggota badan. Wa idza salahal malik salahat ra'iyah. Apabila pemimpin itu bagus, maka rakyatnya pun akan bagus. Wal aksu sahih, dan begitu juga sebaliknya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya, dalam hadis yang lain beliau juga berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah hatiku, jiwaku taqwaha, ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah hatiku, sesungguhnya engkau sebaik-baik zat yang mensucikan. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah wali hati tersebut, engkau pemilik hati tersebut dan pengaturnya. Masyarul muslimin, oleh karenanya kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dijamin maksum dari seluruh dosa, beliau masih berdoa meminta keteguhan hati, meminta hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Ali Imran, ar-rasikhun, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang rasikh, yang hatinya bersih, mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabb kami, wahai Rabb kami, jangan engkau cabut dari hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Sering-sering berdoa kepada Allah. Hadza wallahu a'lam. Silakan azan dulu. Bismillah.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Berapa menit, Pak? Tip. Dibaca, Mas. Kita masuk ke bab kibar sebentar. Taib, sebentar. Nah, ini semua adalah dalil bahwasanya kesombongan itu adalah dosa besar. Ya, pada ayat yang terakhir ya, dari fala bi'sa mathwal mutakabbirin.
dan sungguh buruk, ya maka sungguh buruk tempat kembalinya bagi orang-orang yang sombong. Maksudnya apa? Neraka. Berarti orang yang sombong diancam dengan neraka. Sedangkan tadi kaidahnya ketika orang suatu dosa dianggap dengan sebagai dosa besar, apa? Salah satunya diancam dengan neraka. Kullu dzambin khatamahullahu binarin aw la'natin aw ghadabin aw azabin, ya itu adalah dosa besar. Nah, ya ini diancam oleh neraka. Taib. Nah, orang-orang yang sombong, ya orang-orang yang sombong seperti orang-orang yang menolak kebenaran, itu juga orang yang sombong. Bahkan orang yang sesombong-sombongnya orang adalah orang yang menolak kebenaran. Ya, sebagaimana orang-orang munafik atau orang-orang kafir ketika datang dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah." Ketika datang ayat, maksudnya disampaikan firman Allah, ya, hadis-hadis Nabi, mereka enggak mau berkata, ya, kami tidak akan beriman sampai kami diberikan apa yang diberikan Rasulullah, yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Mereka minta wahyu juga, ya, nggak mau dia beriman, ya, sampai dia itu apa beriman sampai dia itu juga diberikan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan, maksudnya berikan wahyu. Begitu juga dia merendahkan syariat, merendahkan apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disuruh beriman, mereka mengatakan, in antum illa basyarum misluna. Kamu itu, ya, sama seperti kami, sama-sama manusia, kan gitu. Ya, nggak mau menolak dalil dengan in antum illa basyarum misluna. Sesungguhnya kamu itu, ya, seperti sama-sama manusia. Kamu manusia dan aku juga manusia. Taib, ini seperti saya ingat perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah pernah berkata seperti ini, ya, tapi bukan kepada Nabi. Beliau mengatakan, ya, idza kana minallah akhadna, jika dari Allah kami ambil itu. Idza kana minar rasul, jika dari Rasul akhadna, kita ambil juga. Wa in kana minas sahabah akhadna, begitu juga dari sahabat maka kami ambil. Ya, wa in kana min ghairihim, apabila dari selain mereka, selain Allah, selain Rasul, selain sahabat, apa kata Abu Hanifah? Nahnu rijal wa humur rijal. Saya juga laki-laki, mereka juga laki-laki. Maksudnya apa? Saya ulama, dia juga ulama. Kita punya sama-sama punya dalil. Ya, saya nggak bisa taklid sama dia. Ya, saya nggak bisa taklid sama dia. Ya, saya kalau Allah yang berfirman, Rasul yang bersabda, sahabat yang berkata, saya tunduk, saya ambil itu ucapan. Tapi kalau yang berkata manusia, sama-sama manusia, saya juga manusia, dia juga manusia. Ucapan Abu Hanifah. Ini bukan sombong, maksudnya ini bukan sombong, ya. Ini bukan sombong, ya. Kan tapi Imam Abu Hanifah menunjukkan kepada kita bahwasanya ucapan seseorang itu tidak boleh diadu dengan ucapan Allah, Rasul dan sahabat. Ada pendapat A, misalkan para sahabat sudah ijma, ya, misalnya seperti Allah mengatakan dalam surat Luqman, ya, wa minan nasi may yattakhidhu lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Di antara manusia akan ada yang mengambil lahwal hadis, perkataan yang sia-sia, untuk menyesatkan manusia. Ibnu Mas'ud bersumpah, wallahi 3 kali, ya, itu adalah musik. Ya, itu adalah musik. Berarti musik haram. Perkataan Allah. Kemudian perkataan Rasulullah, ya, sayakunu min ummati zamanun, ya, akan ada di antara umatku suatu zaman, ya, yastahillunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada orang yang menghalalkan sutra, zina, ya, khamr dan perzina dan musik. Nah, ya, Allah Rasul mengatakan, sahabat sudah mengatakan dari Ibnu Mas'ud. Ini mengatakan ada ulama 4 berijma bahwasanya musik hukumnya haram. Ya, datang ulama barusan berijtihad bahwasanya, ya, misalkan seperti Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya musik itu diperbolehkan. Tayyib, Ibnu Hazm pada masalah ini menyelisih ijma.
para sahabat dan ijma'nya imam yang 4. Berarti ijma' tidak boleh diselisihi. Ya, sumber hukum Islam salah satunya adalah ijma'. Ya, selain Al-Qur'an dan hadis adalah ijma'nya para sahabat. Itu sumber hukum Islam. Ya, ada qiyas juga. Selain Al-Qur'an dan hadis ada ijma'. Dan ijma' hukumnya maksum. Ijma' itu maksum, enggak mungkin salah ijma' itu. Ya, ijma' enggak mungkin salah. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'alal khata'. Tidak mungkin umatku itu sepakat dalam sebuah kesalahan. Enggak mungkin. Dalam riwayat lain, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin umatku itu akan ijma' dalam masalah kesesatan. Ya, kalau sudah sahabat ijma', itu sudah menjadi hukum yang qat'i sudah. Ya, sudah hukum yang qat'i. Tidak ada khilaf di situ. Ya, tapi kalau misalkan ada imam di zaman yang lain sahabat saja masih berselisih, maka inilah khilafiyah. Nah, lanjutkan Mas. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi Sallallahu wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Faqala rajulun, ya Rasulullah, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'buhu hasanatan. Qala inna Allaha jami'un yuhibbul jamala. Al-kibru baqarul haqqi wa ghamqun nasi. Nah. Baik. Terjem. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat durrah dari kesombongan. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang menyukai bajunya bagus dan sandalnya bagus. Beliau menjawab, sesungguhnya Allah indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Riwayat Muslim. Baik. Dalam hadis ini ada beberapa faedah ya. Man wajada sababa dukhulil jannah fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang mendapatkan pada dirinya sebab dia itu masuk surga, maka dia termasuk ahli surga. Ya. Wa man wajada sababa dukhulin nar fahuwa min ahlin nar. Siapa saja yang mendapatkan sebab dia itu masuk neraka, maka dia adalah ahli neraka. Bagaimana apabila keduanya ada? Misalnya kita muslim, sebab masuk surga salah satunya apa? Muslim, bertauhid. Ini penghalang kekal di neraka, salah satunya apa? Penghalang kekal di neraka adalah muslim, ahlut tauhid. Ya, kita punya penghalang kekal. Ya, akan tetapi dia diancam dengan neraka. Berarti dia memiliki ya sebab masuk surga dan dia memiliki sebab masuk neraka bersamaan. Ya, kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya dirinya atau dosa tersebut tidak mengekalkan dirinya ke dalam neraka. Ya, dosa tersebut tidak mengekalkan dirinya kepada neraka, yaitu neraka sebagai pembersih dosanya. Neraka sebagai pembersih dosanya. Ketika dia dia punya dosa banyak, dimasukkan di neraka, ya diazab tentunya, bukan dicuci, diazab. Wal'iyadzubillah. Hingga dosa-dosanya bersih, baru dia dimasukkan ke dalam surga. Ya. Nah, menjadi ahli tauhid, ya, itu memiliki penghalang kekal di neraka. Berbeda dengan orang yang melakukan kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan, ya, dia tidak memiliki penghalang. Bahkan dia ya kekal di neraka, tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada faedah juga dalam hadis ini. Ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Bukan Allah maha keren ya. Ya, karena dulu sempat viral Allah itu maha keren ini. Waliyadzubillah. Ya, Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Ya. Jamil hadza fihi wasfunillah bi annahu jamil, yaitu jamil adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul jamala min khalqihi, dan Allah mencintai keindahan dari hambanya.
Ya, wa anna 'alaihim an yatajammalu wa yatazayyanu wa liyadhharu bimadhhari hasanin. Ya. Diperbolehkan bagi seseorang untuk memperindah dirinya, mempercantik dirinya. Ya. Dan ditampakkan kepada orang yang lain, ya, bimadhharin hasanin. Ya, dengan penampilan yang baik. Maksudnya bukan misalkan bagi laki-laki, ya, dia pakai baju yang bagus, terutama pada ketika masuk masjid, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang yang beriman, ya, ambillah perhiasan-perhiasan kalian ketika kalian masuk masjid. Maksudnya pakaian yang rapi gitu, ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu Maha Indah, mencintai keindahan. Ya. Kemudian Rasulullah memberikan apa sih kibir itu? Apa sih yang dimaksud sombong itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq. Al-kibru, sombong itu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Ya. Nah, ini maksudnya adalah apabila seseorang, ya, karena sombong itu kan urusan hati, ya, dia gajinya misalkan 10 juta, dia punya baju harganya 1 juta misalkan, atas 1 juta, bawah 1 juta, maka tidak masalah bagi dia, ya, karena Allah itu suka jika nikmatnya ditampakkan. Ingat, jangan sampai apa? Sombong, ya, jangan sampai sombong, inginnya dipamer, enggak, memang dia ingin menampakkan kenikmatan, ya, bukan ingin sombong. Nah, ya, karena Allah innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Karena sombong urusan hati. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Misalkan dia pakai, ya, baju misalkan harganya 500.000 misalkan. Ini enggak sampai ini, Pak, dikasih ini. Nah, murah ini, Pak. Ya. Harganya 500.000. Saya melihat orang yang harganya bajunya misalkan di bawah 100.000. Dilihat atas bawah, gak bois belas ya. Ini berarti apa? Sombong dia. Ya, ghamtun nas, merendahkan manusia. Ya. Nah. Ya, kalau batarul haq, menolak kebenaran. Misalkan dikatakan, ya, pakailah jilbab. Jilbab itu wajib. Ya, dia enggak. Orang itu yang penting hatinya, percuma pakai jilbab tapi hatinya busuk misalkan gitu. Nah, memang iya perkataannya benar, percuma pakai jilbab tapi hatinya kotor. Memang iya benar. Akan tapi juga sama, percuma, ya, ya, hatinya buruk, ya, dan nggak pakai jilbab. Yang mending mana? Masih mending yang pakai jilbab. Karena apa? Dia telah melakukan kewajiban. Sedangkan hati urusannya dia dengan Allah. Kan gitu. Nah, orang-orang seperti itu ini orang-orang Murji'ah, ya, yang menganggap amal ibadah bukan termasuk dari iman, ya. Sedangkan iman, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, ya, iman itu pengertiannya ada 5. Ya, i'tiqadu bil jinan, meyakini dengan hati. Ya. Wal qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wal a'malu bil arkan, mengamalkan dengan rukun, maksudnya dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, ya, bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, ya, dan berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Ini saya lebih suka ta'rifnya seperti itu, karena an wena, ya. Ya, yaitu iman, al-iman, iman, ya, i'tiqadu bil jinan, jinan itu hati, keyakinan dengan hati. Wal qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wal a'malu bil arkan, diamalkan dengan rukun, maksud dengan anggota badan. Ya, wa yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, Allah. Ya, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Ya, bagus masyaallah. Nah, hadza wallahu alam. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Nah, ada pertanyaan ikhwan?
biasanya menemani hati yang baik. Hati yang baik itu berawal dari amal yang baik menjadi hati yang baik atau sebaliknya? Hati yang baik menjadi amal yang baik. Dua-duanya saling berkaitan. Ya, dua-duanya saling berkaitan. Akan tetapi ya, keumumannya rata-rata ya, dari hati yang baik akan menimbulkan amalan yang baik. Keumumannya ya. Begitu pula sebaliknya. Dengan amalan yang baik akan menjadikan hati itu baik. Saling berkaitan. Nah, akan tapi pada dasarnya di awal itu apa? Dari hati dulu. Misalkan orang bermaksiat. Ya, orang itu bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa besar. Ya. Dia menyesal. Saya tanya, menyesal itu yang melakukan hati atau badan? Hati. Dari hati dulu. Ya, orang mau sholat misalnya, dia berangkat ke masjid berjamaah. Ya, sekarang saya tanya, kalau seandainya hatinya nggak karep, tahu nggak karepnya, nggak ingin berangkat ke masjid, bisa nggak dia berangkat? Nggak bisa, dia malas. Jadi saling berkaitan. Akan tetapi dengan kita sholat, ya, maka apa? Hati kita juga menjadi bersih. Ya, kenapa? Dosa-dosa berguguran. Nah, jadi saling berkaitan, Pak. Ya, hati amalan hati dan hati dan apa? Dan amalan itu saling berkaitan. Thayyib. Nah, ada yang lain? Berapa itu? Masuk satu. Thayyib. Ada yang lain? Enggak ada? Thayyib. Ya. Allah alam. Akan tapi perlu kita ingat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar." Aku akan kabarkan kepada kalian, ya Allah. Duh. Sama Umi sana ya. Saya sama Umi sana. Ayo, Ayo. Apa jazakallahu khairan. Nah, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Akan aku kabarkan kepada kalian siapa itu ahli neraka. Apa kata Rasulullah? Kullu utullin jawadin mustakbir. Ya, yaitu setiap orang, ya, ghalidul, orang apa ya? Utulin itu ghalid, jafi, orang yang suka marah, kering dia, ya, orang yang suka marah. Jawal, ya, jawal yaitu orang yang sombong. Mustakbir juga sama, yaitu sombong, ya, itu orang yang sombong. Nah, kemudian ini, ya, Rasulullah juga mengatakan, man tawaddu'a darajatan rafa'ahu Allah biha darajah. Siapa yang tawadhu dengan satu derajat saja, Allah akan angkat baginya, ya, derajat. Hatta yaj'aluhu fi a'la 'illiyin, sampai Allah menjadikan dia di atas orang-orang yang di atas. Orang dia disanjung walaupun dia apa namanya? Dia orang yang miskin misalnya, akan tapi dia tawadhu, dia dipuji oleh orang. Ya. Wa man takabbara 'ala Allahi darajatan, barang siapa yang sombong kepada Allah satu derajat saja, wada'ahu Allah biha darajah, maka Allah akan hinakan dia dengan satu derajat. Hatta yaj'aluhu fi asfalil safilin, sampai dia itu dijadikan kepada orang yang kedudukannya paling rendah. Wal iyadu billah. Nah, mungkin ini ikhwan yang bisa kami sampaikan. Sudah, nggak ada pertanyaan lagi? Mengenai lisan cerminan hati, Ustaz, apakah mutlak, Ustaz? Karena di dalam kehidupan sehari-hari kadang ada orang itu yang bahasanya itu bagus, tapi hatinya itu kita nggak tahu. Nah, tayyib, sebagian saya katakan tadi, wa inna minal bayani la sihra. Sebagian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, wa inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya penjelasan itu bisa menyihir, Pak. Ya, dia memiliki retorika yang bagus. Ya, bukan karena hatinya yang bagus, tapi dia memiliki retorika yang bagus. Nah, yang dimaksud lisan cerminan hati. Ya, apabila hatinya dia itu bagus, dia nggak menipu, Pak. Ya, dia tidak menipu. Kalau hatinya dia itu busuk, ya mungkin dengan diindah-indah, diperindah retorikanya, sebagaimana perkataan orang munafik tadi,
ya wa in taqulu tasma' liqaulihim. Apabila orang munafik itu berkata, tasma' liqaulihim, kamu akan mendengarkan ucapannya. Ya sudah. Oh, bahasa ya. Nah, jadi ucapan yang baik itu ya tidak serta-merta hatinya baik. Kenapa? Karena bisa jadi dia menyembunyikan kemunafikan dalam hatinya. Tapi kalau orang yang hatinya baik, pasti ucapannya baik. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.